Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ratnawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Polewali Mandar. Kali ini saya akan melakukan percakapan kembali dengan Ibu Haja Umi Kalsum sebagai percakapan pasca observasi, karena sebelumnya saya telah melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan saya Ibu Haja Umi Kalsum. Dan kali ini saya dibersamai oleh pengajar praktik saya Bapak Abdul Rahman. Ya, baik. Sekarang kita mulai kegiatan pasca observasinya. Assalamualaikum Pak Rahman dan Ibu Umi Kalsum. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak, Bu? Ya. Alhamdulillah baik Bu Ratna. Iya, alhamdulillah ya. Baiklah Bu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelum observasi kelas kemarin Bu, bahwa saya akan melakukan perbincangan kembali dengan Ibu terkait dengan kegiatan yang sudah Ibu laksanakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas kemarin ya Bu ya. Adapun tujuan dilakukannya perbincangan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di kelas 8. Kira-kira hal mana yang perlu untuk dipertahankan dan hal mana yang perlu untuk ditingkatkan ya Bu ya. Baik Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan jika Ibu berkenan untuk menjawab. Ya, boleh Bu, silakan. Terima kasih banyak Bu Umi. Untuk yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin Bu? Ya, alhamdulillah saya sangat merasa senang dan lega Ya. karena saya sudah melaksanakan proses pembelajaran di kelas sesuai dengan apa yang saya rencanakan sebelumnya Bu. Namun saya merasa masih ada beberapa kekurangan yang ada pada proses pembelajaran saya di kelas Ibu. Masih merasa ada kekurangan ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya bagaimana perasaan Ibu dengan kehadiran saya sebagai supervisor di dalam kelas Ibu? Ya, jujur Ibu, saya merasa sedikit grogi. Meskipun ini bukan untuk pertama kalinya saya diobservasi dalam kegiatan proses belajar mengajar, tapi tetap saja merasa grogi Bu. Tapi alhamdulillah saya merasa bahwa pembelajaran yang saya laksanakan kemarin itu sudah cukup berjalan dengan baik Bu. Alhamdulillah ya, sudah berjalan dengan baik. Saya melihatnya seperti itu juga Bu. Selanjutnya Bu, bisa Ibu menceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan dalam kelas kemarin Bu? Ya, baik Bu. Untuk proses pembelajaran yang saya laksanakan kemarin di kelas, itu sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat pada modul ajar. Dan saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Dan saya juga merasa bahwa semua sintak-sintak PBL itu saya sudah laksanakan dalam proses pembelajaran kemarin Ibu. Kemudian tujuan pembelajaran saya juga sudah menyampaikan di kelas yang ingin saya capai. Dan proses pembelajaran yang saya laksanakan kemarin itu berbasis diferensiasi yang terintegrasi pada pembelajaran sosial emosional pada murid. Kemudian saya menggunakan juga model diferensiasi 2 Bu. Yang pertama adalah proses di mana saya melakukan pengelompokan pada murid. Yang kedua adalah konten. Saya memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih jenis iklan yang mereka sukai Bu. Iya, benar sekali Bu ya. Seperti itu juga yang saya amati kemarin, Ibu sudah melakukan pembelajaran berkelompok, kemudian presentasi kelompok, dan Ibu juga sudah melakukan evaluasi. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, terkait dengan hambatan. Dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin itu, apakah ada hambatan yang Ibu alami? Ada Bu ya, ada. Saya mengalami sedikit hambatan. Kemarin itu pada sesi awal pembelajaran Ibu, di mana speaker saya itu kurang connect ke laptop saya, agak sedikit mandek, dan jaringan laptop saya juga tidak langsung terkoneksi. Jadi lumayan menyita waktu Ibu, sehingga proses pembelajaran saya jam tatap mukanya kurang efisien di kelas Ibu. Oh ya, jam tatap muka kurang efisien ya Bu ya, karena hambatan koneksi sound sistemnya tidak berjalan lancar ke laptop Ibu. Iya. Baik Bu. Nah, selain hambatan waktu, apakah ada hambatan lain yang Ibu rasakan dalam pembelajaran tersebut?
Iya, ada Ibu. Hambatan dari murid saat saya melakukan diskusi, Ibu. Masih ada beberapa murid yang kurang percaya diri dalam mengeluarkan pendapat. Sehingga yang berperan aktif dalam diskusi itu hanya beberapa murid saja, Ibu. Saya juga mengamati ada beberapa murid juga yang kurang percaya diri dalam menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi mereka. Mungkin dikarenakan mereka itu terbiasa dengan menggunakan dialek daerah masing-masing, Bu. Oh ya, baik Bu. Jadi hambatan yang dialami selain kesalahan teknis adalah ada juga keaktifan murid yang kurang percaya diri ya Bu ya dalam mengeluarkan pendapat mereka. Nah, terkait dengan hambatan-hambatan yang terjadi dalam kelas Ibu ini, menurut Ibu apa sih alasan yang menyebabkan hambatan itu? Ya baik Bu, ya bisa jadi karena saya kurang memaksimalkan mereka. Artinya bahwa saya hanya memberikan kesempatan pada mereka yang mau saja Ibu. Sehingga murid yang kurang percaya diri itu tidak mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ataupun mengeluarkan pendapatnya Ibu. Seperti itu Ibu. Iya baik Bu. Jadi hambatannya terkendala di koneksi internet pertama ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian ada juga kendala keaktifan murid yang kurang menyeluruh. Nah, terkait dengan hambatan tersebut, kira-kira solusi apa yang akan Ibu lakukan untuk meminimalisir atau kalau bisa menghilangkan hambatan-hambatan tersebut, Ibu? Ya, baik Bu. Solusinya untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan tersebut, saya akan memberikan kesempatan secara menyeluruh kepada seluruh murid secara langsung dengan cara menyebutkan namanya satu persatu, sehingga semua murid mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian setiap murid yang mengeluarkan pendapatnya saya akan memberikan apresiasi, Bu. Agar murid tersebut lebih percaya diri lagi, dan saya akan membiasakan murid agar selalu berkunjung di perpustakaan untuk menambah literasi mereka, menambah wawasan mereka, menambah kosakata, sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka itu baik di lingkungan sosial maupun di sekolah merasa percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya, Ibu. Iya, luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu akan memberikan kesempatan langsung kepada setiap murid untuk menyampaikan pendapat dalam diskusi. Kemudian selain itu Ibu juga akan memotivasi murid-murid untuk aktif ke perpustakaan, berkunjung ke perpustakaan untuk menambah literat mereka ya Bu ya. Luar biasa. Jadi selain itu juga untuk kendala tadi, kendala yang Ibu alami dalam tentang kendala apa tadi Kendala waktu, sound system, kendala waktu ya. karena sound systemnya tidak terkoneksi agak ke sedikit internet, mandek, Bu. Ya. memakan waktu lama ya Bu ya. Iya, Bu. Ibu akan mempersiapkan lebih awal masuk dan agar pembelajaran Ibu waktu yang Ibu gunakan bisa efisien ya Bu ya dalam proses pembelajaran. Iya, Bu. Dan untuk kendala waktu, pertemuan berikutnya saya akan mengecek media yang akan saya gunakan lebih awal, Ibu. Ya, utamanya pada media elektronik, ya, seperti sound system, laptop, dan proyektor seperti itu, Bu, agar jam tatap muka saya bisa lebih efisien di kelas, Ibu. Iya, baik Bu. Jadi dari rencana-rencana untuk menghilangkan hambatan-hambatan tadi ini, kapan kira-kira actionnya Bu atau dilakukan? Ya, rencananya pada pertemuan selanjutnya Ibu, saya bisa terapkan di kelas Ibu. Oh ya, luar biasa. Baik, Ibu sangat luar biasa. Ibu memberikan mencari solusi-solusi dari kendala yang Ibu alami dalam proses pembelajaran kemarin. Ya, baik. Untuk selanjutnya mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, dan terima kasih banyak karena Ibu sudah bersedia untuk saya observasi di dalam sama-sama, kelas, Bu. Ibu. Ya. Baiklah, demikian perbincangan saya dengan Ibu Haja Umi Kalsum pasca observasi sebagai karya nyata saya dalam coaching untuk supervisi akademik. Ibu Umi, barangkali ada yang ingin disampaikan, silahkan Bu.
Ya, saya hanya ingin menyampaikan kepada Ibu ucapan terima kasih banyak karena dengan supervisi akademik ini yang Ibu lakukan kepada saya bisa dapat mengevaluasi apa yang saya lakukan pembelajaran di kelas itu, apa yang perlu saya tingkatkan, dan apa yang perlu saya perbaiki pada proses pembelajaran berikutnya di kelas Ibu. Iya, sama-sama Bu Mi. Baiklah Bu Mi, mungkin ada kegiatan lain yang ingin Ibu lakukan, silakan Bu. Ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Ya, sama-sama Ya. Bu.